Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Raden Mas Official, dimanapun berada, kali ini, Raden Mas akan membagikan sebuah kisah nyata, yang dialami seorang perempuan, yang bernama Ratih, di mana Ratih pernah jadi target tumbal pesugihan, di tempat dia bekerja saat itu. Ratih menjadi asisten rumah tangga di Bandung. Sebelum kita masuk ke kisah Ratih ini, jangan lupa like dan subscribe, agar channel Raden Mas Official bisa berkembang lagi. Tanpa berlama-lama yuk kita gas cerita Ratih. Ratih adalah nama seorang perempuan asli Banyumas, yang datang ke kota Bandung sekitar tahun 2019, karena mendapat pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Dengan menggunakan mobil travel, Ratih pergi dari Banyumas ke kota Bandung. Sesampainya Ratih di tempat bos di mana Ratih nantinya akan bekerja, di sana sudah ada 3 asisten rumah tangga lainnya, kita sebut saja Mawar, Melati dan Wulan. Karena Ratih datang, sudah lumayan larut malam, bosnya mempersilahkan dia untuk istirahat. Pagi pun tiba, seperti pada umumnya setiap asisten baru di rumah tersebut diberitahu apa saja tugas-tugas yang harus dikerjakan Ratih. Sambil berkenalan dengan ketiga temannya sesama asisten rumah tangga, mereka membagi tugas masing-masing. Mawar mendapat bagian bersih-bersih lantai 1, sedang Melati bersih-bersih kamar bosnya. Wulan dan Ratih dapat bagian beres-beres sekaligus bersih-bersih di lantai 2. Karena rumah bosnya tempat Ratih bekerja terbilang mewah dan besar. Rumah itu berlantai 2, 5 kamar di atas, dan 5 kamar di bawah. Hari pun berlalu, tanpa ada kejadian yang aneh-aneh. Tibalah genap 1 minggu Ratih bekerja, bosnya dan keluarga pergi keluar kota. Tinggal di rumah hanya 4 asisten rumah tangga termasuk Ratih, dan 2 security Pak Jajang dan Pak Wawan. Malam pun tiba, di mana Ratih harus memastikan semua pintu jendela harus tertutup dan terkunci. Saat Ratih hendak menutup jendela lantai 2, mata Ratih menoleh ke balik jendela. Dia melihat satu sosok perempuan berbaju putih lusuh dan berambut panjang, sedang duduk di balkon lantai 2 rumah itu. Ratih masih berpikir positif kalau itu adalah temannya Wulan. Dia membuka pintu lantai 2 dengan perlahan-lahan, dan sedikit takut, bahkan gemetar. Ratih memberanikan diri untuk tetap melangkah, mendekati sosok perempuan yang sedang duduk di atas balkon. Dengan suara pelan Ratih memanggil wanita yang sedang duduk itu. Wulan, Wulan, Wulan. Tapi perempuan itu tidak sedikit pun menoleh. Karena tidak mendapat jawaban atas panggilan Ratih tadi, dia melangkah lagi mendekati wanita tersebut. Alangkah kaget dan terkejutnya Ratih saat wanita tersebut menoleh ke arah Ratih. Sontak saja Ratih kaget, karena yang dia lihat bukan temannya Wulan. Ratih melihat wanita itu dengan baju putihnya, yang sudah kotor dan lusuh, karena sedikit bercampur tanah. Dan Ratih melihat ke arah wajah wanita tersebut. Alangkah bertambah kagetnya Ratih saat melihat wajah wanita itu hancur dan berlumuran darah. Tanpa basa-basi Ratih lari ke arah pintu lantai 1 untuk minta bantuan temannya. Sesampainya Ratih di kamar, dia mendapati Wulan sedang ada dalam kamar. Sontak dia memberitahu Wulan bahwa dia baru saja melihat sosok perempuan bermuka hancur dan berlumuran darah sedang duduk di balkon lantai 2. Akhirnya Ratih dan Wulan pergi bersama ke lantai 2 untuk menutup dan mengunci pintu dan jendela yang belum sempat Ratih kunci. Sesampainya mereka berdua di lantai 2, sosok perempuan tadi sudah tidak ada lagi. Pagi pun tiba. Bosku, Bu Rika dan Pak Rama tiba di rumah beserta kedua anaknya. Aku tersenyum sambil membuka gerbang rumah agar mobil bisa masuk ke garasi rumah. Aku merahasiakan semua kejadian yang kualami semalam. Kuakui bekerja di rumah bosku memiliki gaji tinggi, kamar pribadi yang nyaman, makanan enak, dan tidak banyak pekerjaan. Awalnya semua terasa seperti mimpi indah. Tapi semua berubah sejak malam. Rumah besar dan mewah, halaman luas, suasana malam. Di minggu ketiga aku merasa ada yang janggal. Setiap malam, tepat jam 2 pagi, aku selalu terbangun. Bukan karena suara, tapi karena bau anyir dan amis yang tiba-tiba memenuhi kamar, bau darah.
Aku keluar kamar, dan dari lorong gelap, aku melihat sosok perempuan mengenakan baju putih panjang, berdiri diam di depan kamar kosong yang selalu dikunci rapat. Matanya kosong, seperti orang kesurupan. Hingga suatu malam, aku memberanikan diri mengintip ke dalam kamar yang terkunci itu. Apa yang kulihat, mengubah hidupku selamanya. Pintu kamar terbuka sedikit. Aku dekati pintu itu. Dengan rasa penasaran saat ku dekati pintu itu, aku melihat di lantai kamar, ada lingkaran darah, sesajen, dan foto-foto mantan asisten rumah tangga, yang sudah tidak bekerja lagi. Di pojok ruangan, patung kecil setengah manusia setengah hewan, seperti tuyul dewasa. Di situ aku sadar, aku bukan hanya seorang pembantu. Aku adalah target tumbal berikutnya. Menurut asisten rumah tangga lama yang diam-diam menghubungiku lewat pesan WhatsApp, beberapa pembantu sebelumnya hilang tanpa jejak. 2 di antaranya ditemukan meninggal misterius, tubuh mereka rusak, penuh luka aneh seperti cakaran binatang. Semua yang bekerja di sana, hanya bertahan paling lama 3 bulan. Rati panik, menangis di kamar. Sosok hitam berdiri di balik jendela kamar, sambil berkata, "Kau harus mati, Rati." Malam terakhirku di sana, suara tangisan bayi menggema di seluruh rumah. Tapi tidak ada bayi di sana. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka sendiri, dan sosok hitam berbulu lebat muncul dengan mata merah menyala, tubuhnya tinggi besar dan berbulu lebat. Aku kabur, berlari tanpa alas kaki, sampai ke pos satpam dan pingsan. Akhirnya Rati kabur dari rumah bosnya. Di tempat Rati bekerja, Rati pun panik. Dia berlari meninggalkan rumah tersebut, menuju terminal bis kota untuk pulang ke Banyumas. Sampai di Banyumas, Rati jatuh sakit, badannya kurus. Akhirnya dengan kondisi itu, Rati sempat dirawat di rumah sakit. Saat diperiksa oleh dokter di rumah sakit tersebut, tidak ada penyakitnya. Makin hari kondisi Rati kian memburuk. Pada satu waktu Rati memutuskan untuk pergi berobat alternatif. Dia mendatangi seorang ustadz. Akhirnya Rati diruqyah oleh ustadz tersebut. Setelah ruqyah selesai, Rati diberitahu kalau dirinya sudah jadi target tumbal sang majikan. Kini Rati sudah sehat kembali. Namun dirinya sudah tidak bekerja lagi sebagai asisten rumah tangga di Bandung. Masih trauma, masih sering mimpi buruk. Dan rumah itu, hingga sekarang, masih berdiri. Tapi tak ada asisten rumah tangga yang betah lebih dari 1 bulan. Konon, mereka masih mencari tumbal baru. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang telah disamarkan nama dan lokasi demi privasi. Demikianlah, para sobat cerita kisah nyata, dari narasumber Raden Mas Official, yang namanya sudah disamarkan. Dari kejadian dalam kisah cerita ini, dapat kita petik kesimpulan, bahwa bekerja harus hati-hati. Semoga kisah ini bisa jadi pembelajaran, buat kita semua. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official, agar supaya channel ini bisa berkembang lagi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.